Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Zalani dengan NPM 98824051201111107. Dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan tentang form login yang telah dipelajari dan juga untuk memenuhi rekam medik yang sudah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Di sini untuk tampilan laman awal webnya seperti yang bisa kita lihat di layar, ada form login masuk sistem, yang dimana di sini kita harus memasukkan username dan juga password. Nah, karena di sini kita hanya diminta untuk membuat form login, maka di sini saya tidak memasukkan cara registrasi username dan juga password. Jadi kita harus menginputkan manual dengan localhost myadmin. Oke, bentar, kita langsung saja di sini. Buka di sini localhost myadmin. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita harus membuat rekam medik tentunya. Lalu kita di sini menambahkan tabel user. Nah, di sini tabel user saya sudah menginputkan untuk pertama kalinya. Di sini adalah tabel user yang berguna untuk kita meregistrasi username dan juga password. Langsung saja kita contohkan di sini. Kita beri nama admin. Kita beri nama saya misalkan. Nah, di sini kalau kita langsung menginputkan langsung, si password ini tidak akan terenkripsi. Maka kita harus menggunakan MD5 untuk menenkripsi passwordnya agar tidak terlihat oleh orang yang masuk ke dalam database. Nah, jika kita memasukkan MD5 di sini, admin akan langsung terenkripsi. Kita coba masuk. Kita memasukkan dengan yang tadi. Nah, kita bisa login ke dalam rekam medik yang telah kita buat. Nah, untuk codingannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa yang kita pelajari pada modul, session, dan juga cookie ya. Untuk rekam medik yang saya gunakan, login yang saya gunakan di sini saya menggunakan session. Jadi yang saya akan bahas di sini hanyalah mungkin set session dan juga destroy session. Nah, untuk set session, sebentar. Mana? Nah, get set on value. Seperti yang kita ketahui, untuk session ini kita harus menggunakan session start pada awal codingan yang akan kita buat gitu ya, untuk menandakan session ini telah dimulai pada laman yang kita buat. Lalu kita di sini mengecho favorite color is, ada favorite color dan juga ada favorite animal. Kemudian di sini juga kita bisa memodify session yang kita buat di get session ini dengan cara modify session. Di sini session favorite color kita beri yellow di dalam favorite color. Nah, kemudian bisa kita display dengan cara print r session. Untuk contohnya bisa kita praktekkan langsung. Localhost, sebentar saya lupa lagi filenya, kalau nggak salah namanya cookies. Sebentar saya lupa lagi nama filenya. Ada di mana, di sini kalau nggak salah. Oke, ada di cookies, ada di medik ya ternyata. Cookies. Nah, di sini karena saya menggunakan session, saya hanya akan menjelaskan terkait session. Oh iya, di sini juga ada demo session 1. Demo session 1 di sini session menggunakan memakai variabel session. Di sini mendeklarasikan sebuah indeks favorite color yang berisikan green, dan juga ada session favorite animal berisikan cat. Lalu di sini di echo session variable rset. Nah, jika ada tulisan session variable rset, berarti di sini deklarasi dari session favorite color dan juga favorite animal sudah terdeklarasikan dan juga sudah terdaftarkan di session yang kita buat ini. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di display session. Nah,
Di sini ada ya, username admin, favorit colornya itu green, dan favorit animalnya adalah cat. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengdemokan. Tadi kita sudah mengklikkan demo session 1, di mana sessionnya itu berisikan favorit color green dan juga favorit animal cat. Nah, jika kita ingin memodify-nya, kita bisa di sini mengklik modify, modify session. Nah, lalu kita ke display session. Nah, itu untuk memodify ya. Kemudian untuk menghapus session yang sudah dibuat tadi, kita bisa menggunakan destroy session, dimana di sini sessionnya itu unset dan juga session destroy. Bisa kita coba langsung destroy session. Nah, di sini sudah di delete. Dari mana kita tahu bisa sudah di delete? Kita bisa display session lagi. Arahnya tidak menampilkan apa-apa karena kita sudah menghapusnya. Nah, itu untuk yang modul yang diimplementasikan pada form yang saya buat, form login yang saya buat. Nah, untuk form login ini, di sini saya memberikan sebuah batasan di mana apabila kita sudah mengklik logout, maka user tidak dapat langsung masuk ke dalam menu index. Kenapa? Karena hanya di index saja saya menyimpan pembatas tersebut. Bagaimana dengan form yang lain? Tentu saja kita bisa masuk ya. Contohnya kita langsung masuk ke lihat dokter misalkan. Kita bisa langsung masuk karena di sini tidak diberi pembatas gitu ya. Nah, di mana letak pembatas itu bisa kita lihat di sini ya. Di bagian tadi itu di indeks. Nah, di indeks ini sudah saya memberikan pembatas di mana session start if I set menggunakan tanda tanya gitu ya. Jadi si I set session ini tidak boleh kosong. Kalau ini kosong dari username, maka dia akan terredirect ke login.php. Kita coba ya, misalkan ini kan kosong ya, kosong gak kita isi apa-apa si username-nya. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini, username atau password salah, silahkan masukkan dulu, dan akan di-redirect lagi ke menu login. Nah, untuk form loginnya sendiri, di sini saya hanya menambahkan dua file baru, yaitu login dan juga logout. Nah, untuk login di sini seperti biasa, saya menggunakan Bootstrap 5.2. Jadi kita mengincludekan terlebih dahulu mysql.php, yang dimana mysql.php isinya script ya, script Bootstrap 5.2, dan juga ada beberapa style yang saya tambahkan juga tentunya. Nah, kemudian session start, jangan lupa ya untuk men-start session karena kita ingin sesinya itu berjalan di form login ini gitu ya. Kemudian kita seperti biasa koneksi ke dalam database include contact.php, itu rekam edik yang setelah saya buat tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita langsung if I set session username. Ini adalah untuk inputan ya. Jadi apabila si session ini berisikan username, di sini tidak ada tanda tanya ya. Ini bukan pembatas, ini merupakan deklarasi gitu ya. Jadi jika si sessionnya itu berisikan username, maka akan terredirect ke index.php kalau kita benar memasukkan sessionnya gitu. Sessionnya itu adalah username. Nah, di sini kita if-kan lagi, if I set post login. Nah, jika diklik login, si login ini inputannya itu ada di sini gitu, username dan juga password. Jadi kalau diklik login, si username dan passwordnya itu kita deklarasikan di sini. Username sama dengan post username. Jadi apabila kita memasukkan username di sini dan juga benar terkoneksi dengan database, maka dia akan lanjut gitu ya. Dia akan lanjut ke location index.php di sini gitu ya. Akan terredirect langsung. Karena di sini kita deklarasikan terlebih dahulu username dan juga password. Jadi jika username dan passwordnya benar di sini gitu ya, maka dia akan terredirect ke location.index.php. Jadi di sini kita mendeklarasikan SQL Q1, lalu di sini kita memilih tabel dari database rekam edik yang telah kita buat. Di mana tabelnya itu namanya user gitu ya. Bisa dilihat di sini tabelnya itu namanya itu user gitu. Dan yang diambil dari user ini adalah username dan juga password. Username dan juga password, dan ini hash password itu untuk enkripsi gitu, enkripsi password. Jadi tidak semua orang tahu, yang bahkan orang yang bisa masuk ke dalam database kita pun tidak tahu apa isi dari password yang diinputkan oleh user gitu. Karena terlalu rentan gitu kalau si database-nya tidak dienkripsi. Lalu di sini kita menggunakan if sederhana. Jadi jika SQL 6 rows-nya 0, lalu dia akan
meng-fetch array gitu. Dia akan mengambil data dari Q1, di mana Q1 ini adalah query yang diambil dari tabel database dan juga database dari database rekam medik dan juga dari tabel yang dari database rekam medik yaitu user. Nah, ini jika kondisi benar. Lalu di sini saya menambahkan else. Else-nya itu apabila username-nya itu bukan username. Maksudnya itu jika ini salah gitu ya, yang dimasukkan dalam inputan ini itu salah, bukan username misalkan saya ngasal aja gitu ya masukkan. Nah ini ngasal ya, ini ngasal. Nah username itu akan salah dan akan direct ulang ke login.php. Di sini sudah diekokan username atau password salah, silakan masukkan username atau password yang benar. Nah untuk bodinya sendiri, di sini saya hanya memasukkan beberapa div class dari Bootstrap. Di sini ya bisa dilihat sendiri, ada login masuk sistem, kemudian ada username dan juga password. Nah yang terpenting di sini adalah type-nya itu harus kita atur sendiri. Di sini type-nya saya hanya menggunakan teks untuk password, biar nggak pusing saya menggunakan password. Kemudian name username. Name ini berfungsi untuk pengambilan post yang ada di sini ya. Jadi kalau si ininya nggak kita kasih name, ya kita kasih username, nanti post ini akan bingung ngambil dari mana gitu inputannya. Nah, karena kita di sini sudah kasih name, jadi inputan yang ada di username ini akan masuk ke session yang ini. Nah, kemudian untuk menu logout yang saya implementasikan adalah destroy session, dimana cukup simpel. Di sini sebenarnya menu logout ini hanya ada pemanggilan seperti biasa database, kemudian session start dan juga session destroy, dan yang terakhir adalah echo script JavaScript untuk dikembalikan ke index.php. Jadi script ini itu apabila kita sudah mengdestroy sessionnya, kita akan dikembalikan ke index.php. Namun karena di index.php kita sudah memberikan sebuah batasan session tidak boleh kosong, maka akan langsung redirect ke PHP. Seperti contoh misalkan kita login kita logout, harusnya kan ini kita kembali ke indeks. Nah karena di indeks username tidak boleh kosong, maka kita redirect ke form login lagi. Mungkin sekian untuk video terkait penjelasan yang ada di dalam modul dan juga terkait form login yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya dan Rizky Zelani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.